Halo guys, selamat datang kembali di Akaku Project. Hari ini kita akan membahas tentang fakta menarik dari pagelaran olahraga terakbar yang sedang berlangsung tahun ini, yaitu Olimpiade. Tanpa opening panjang lebar, yuk cari tahu bareng-bareng. Olimpiade memiliki sejarah yang sangat panjang. Berawal dari Yunani kuno pada sekitar tahun 776 sebelum Masehi, Olimpiade diadakan di kota Olimpia sebagai penghormatan kepada dewa Zeus. Pertandingan ini berlangsung setiap 4 tahun sekali dan menjadi ajang bagi para atlet terbaik dari berbagai kota di Yunani untuk bersaing. Bagi orang Yunani kuno, Olimpiade memiliki akar yang penting dalam mitologi. Pada masa Olimpiade kuno, asal-usul Olimpiade dikaitkan dengan para dewa, dan masih ada legenda yang bersaing mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas asal-usul Olimpiade. Olimpiade modern pertama kali diadakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Ide ini digagas oleh Pierre de Coubertin, seorang bangsawan Prancis yang ingin menghidupkan kembali semangat olahraga. Sejak saat itu, Olimpiade berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, mempertemukan atlet-atlet dari seluruh penjuru bumi. Seperti halnya Olimpiade kuno, Olimpiade modern pertama hanya menampilkan semua pesertanya adalah laki-laki, dan kebanyakan atlet Olimpiade adalah tentara. Salah satu simbol Olimpiade yang paling dikenal yaitu bendera Olimpiade. Bendera ikonik ini juga diciptakan oleh Pierre de Coubertin di tahun 1913. Bendera ini pertama kali dikibarkan di Alexandria, Mesir, pada pesta olahraga PAN Mesir pada tahun 1914. Terdapat 5 cincin yang saling bertautan, berwarna biru, kuning, hitam, hijau, dan merah pada bidang putih. Kelima cincin ini dikenal sebagai cincin Olimpiade. Makna dari cincin ini bermaksud agar lambang ini bisa mewakili 5 benua yang berpenghuni, yaitu benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Australia. Menurut Coubertin, warna-warna cincin tersebut bersamaan dengan latar belakang putihnya mewakili warna bendera di setiap negara peserta pada saat itu. Obor Olimpiade adalah simbol penting lainnya dalam tradisi Olimpiade. Tradisi ini berakar dari Olimpiade kuno, di mana api suci dinyalakan di kuil Hestia. Dalam Olimpiade modern, api ini diperkenalkan kembali pada Olimpiade pada tahun 1928, dan sejak saat itu, obor telah menjadi bagian penting dari pertandingan Olimpiade modern. Estafet obor modern diperkenalkan oleh Carl Diem selaku Presiden Komite Penyelenggara untuk Olimpiade Berlin di tahun 1936. Obor akan tetap menyala selama Olimpiade berlangsung dan akan dipadamkan pada upacara penutupan. Sebelum dilanjut nih guys, mau ngingetin dikit ya, yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like juga ya. Yuk kita lanjut. Lalu, ada fakta unik apa aja sih di sepanjang sejarah Olimpiade? Yuk, sekarang kita lihat beberapa fakta unik yang pernah terjadi di Olimpiade. Pertama, atlet Olimpiade termuda. Atlet Olimpiade termuda pada Olimpiade modern adalah pesenam Yunani, yang pada saat itu berusia 10 tahun dan meraih medali perunggu. Atlet ini bernama Dimitrios Loundras. Kedua, pemenang Olimpiade pertama. Pemenang Olimpiade pertama adalah James Brandon Bennett Connolly yang meraih kemenangan untuk kategori lompat jauh pada Olimpiade modern pertama pada tahun 1896. Ketiga, peraih medali emas termuda. Peraih medali emas termuda adalah atlet loncat indah Amerika yang pada saat itu baru berusia 13 tahun. Dia memenangkan medali emasnya pada Olimpiade di tahun 1936, dan dia bernama Marjorie Keistring. Keempat, Olimpiade yang di
batalkan. Tokyo awalnya dipilih untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas di tahun 1940. Tetapi, pecahnya Perang Tiongkok dan Jepang kedua pada tahun 1937 membuat beberapa pejabat pemerintah dan militer menuntut membatalkan Olimpiade untuk fokus pada konflik di Tiongkok. Pada akhirnya pertandingan dipindahkan ke Finlandia. Namun faktanya, Olimpiade 1940 dan 1944 juga dibatalkan karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Kalau untuk Indonesia, di tahun berapa ya ikut serta di Olimpiade? Indonesia sudah berpartisipasi di ajang Olimpiade sejak pertama kali pada tahun 1952 di Helsinki, Finlandia. Sesudahnya, Indonesia hampir tidak pernah absen mengirimkan atlet terbaiknya di ajang olahraga multi-event terbesar ini. Indonesia hanya 2 kali tidak berpartisipasi, yaitu pada Olimpiade Tokyo, Jepang di tahun 1964. Dikarenakan pada saat itu terjadi kontroversi menyangkut ajang Games of the New Emerging Forecast atau GANEVO, atau disebut juga Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang, yang digagas oleh Presiden Soekarno. Dan juga di Olimpiade Moskow, Rusia pada tahun 1980, di mana Indonesia turut serta dalam boikot yang diprakarsai Amerika Serikat terkait Perang Soviet dan Afghanistan. Oke guys, itulah tadi sejarah singkat dari Olimpiade, dari zaman kuno sampai modern ini. Semoga menambah pengetahuan kita semua ya. Segitu dulu ya guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. See you next video, bye.